Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengaku menemukan transaksi janggal pegawai di banyak kementerian. Hal ini pun senada dengan pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang juga mengungkap temuan transaksi tak biasa hingga mencapai 300 triliun rupiah yang melibatkan ratusan pegawai Kemenq. Lalu, mengapa hal ini bisa terjadi dan di mana kesalahan yang harus dibenahi? Malam ini saya akan berbincang dengan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Zainur Rohman. Halo, selamat malam Mas Zainur, apa kabar? Selamat malam, Mas Iqbal. Kabar baik. Oke, Mas Zainur, langsung saja ini. Jika tidak ada kasus penganiayaan yang melibatkan anak pejabat pajak, apakah temuan-temuan transaksi janggal di sejumlah kementerian ini tidak akan terungkap, terutama di Kemenq, di mana Kemenq sendiri ini harus dibongkar sama Mahfud MD sendiri yang mengatakan ada transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah? Ya, betul. Ini artinya bukan ditemukan oleh sistem yang bekerja, tetapi tidak sengaja karena peristiwa penganiayaan yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian ataupun dengan tindak pidana korupsi. Jadi kita bisa melihat bahwa ternyata sistem di Kementerian Keuangan, dan saya juga percaya di kementerian lembaga yang lain juga bermasalah begitu. Yang pertama dari sisi penegakan sanksi disiplin ya secara administratif. Kalau tadi dikatakan bahwa Kementerian Keuangan telah bekerja menindaklanjuti laporan hasil analisis dari PPATK dengan menegakkan disiplin begitu ya. Tetapi kalau kita lihat angkanya juga tidak match begitu ya. Itu mengindikasikan bahwa laporan hasil analisis dari PPATK selama ini masih banyak yang belum ditindaklanjuti di internal Kementerian Keuangan dalam rangka menegakkan disiplin pegawai ya. Karena memang di internal Kementerian Keuangan itu kan juga ada peraturan Menteri Keuangan tentang kode etik, juga berlaku juga PP disiplin PNS. Nah, kalau kita lihat LHA yang dibuat oleh PPATK setelah melihat adanya transaksi yang mencurigakan, itu juga seharusnya bisa digunakan dipadankan dengan LHKPN yang dilaporkan sendiri oleh masing-masing pegawai Kementerian Keuangan yang memang sudah wajib lapor. Kalau ada laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN yang tidak berkesesuaian misalnya, janggal misalnya dengan LHA-nya PPATK, maka kemudian bisa dilakukan pendalaman lebih lanjut, dilakukan investigasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Nah, itu artinya LHA seharusnya bisa jadi alat untuk melakukan analisis kebenaran isi laporan LHKPN. Kalau penyelenggara negara termasuk pegawai Kementerian Keuangan tidak patuh di dalam lapor LHKPN, maka termasuk pelanggaran berat. Memang Kementerian Keuangan jumlah pelaporannya 100%, semua yang wajib lapor sudah lapor. Tetapi apakah isi laporan LHKPN-nya benar? Ternyata banyak yang tidak benar diindikasikan seperti itu. Seperti RAT, LHKPN-nya juga tidak benar. Kenapa tidak benar? Masih banyak harta yang belum dilaporkan. Ada juga harta yang sudah dilaporkan tetapi nilainya tidak sesuai. Itu kan indikasi menyembunyikan sesuatu. Nah, kalau laporan LHKPN tidak patuh, maka termasuk pelanggaran berat disiplin PNS yang bisa dijatuhi dengan sanksi berat berupa pemberhentian. Itu pertama dari sisi administratif, penegakan disiplin PNS. Yang kedua, Mas Iqbal, menurut saya, yang lebih bermasalah lagi adalah dari sisi penegakan hukum. Kalau dikatakan selama ini dari 2009 sampai 2013 sudah 600 atau lebih orang yang diindikasikan melakukan transaksi keuangan mencurigakan dengan nilai sampai 300 triliun ya, nilai transaksi begitu ya, mutasi yang mungkin bisa tercatat beberapa kali untuk satuan saldo. Itu mengindikasikan sistem hukum kita gagal untuk menegakkan aturan anti pencucian uang. Kenapa bisa sampai 300 triliun? Kenapa bisa sampai ratusan orang yang diduga melakukan transaksi? Kenapa baru 2023 setelah ada kasus penganiayaan oleh seorang anak pegawai Direktorat Jenderal Pajak? Nah, pertanyaan-pertanyaan kenapa itu menunjukkan bahwa sistem hukum kita belum efektif dari sisi penegakan hukum pidananya. Apa yang tidak efektif? Saya melihat ada dua masalah. Yang pertama adalah aparat penegak hukum punya kinerja yang belum baik ya, dan ini memang saya melihat pemahaman aparat penegak hukum terhadap tindak pidana pencucian uang memang juga masih sangat minim. Yang kedua adalah
peraturan perundang-undangannya, ya. Undang-undang TPPU betul, ya, itu adalah satu undang-undang yang dahsyat, tetapi juga punya kelemahan. Kenapa? Karena setiap tindak pidana pencucian harus dicari terlebih dahulu tindak pidana asalnya atau predikat krimnya. Apakah misalnya tindak pidana korupsi atau tindak pidana yang lain. Kalau belum bisa mendapatkan predikat krimnya, maka TPPU-nya tidak bisa diproses. Meskipun predikat krimnya tidak harus dibuktikan terlebih dahulu, misalnya dituntut terlebih dahulu di depan persidangan, tidak harus, tapi harus ada predikat krimnya. Nah, inilah yang selama ini dialami oleh aparat penegak hukum, kesulitan-kesulitan ini, ya. Misalnya KPK, sampai sekarang pun untuk RAT belum jelas bagaimana perkembangan penanganan RAT oleh KPK, karena KPK harus mencari alat bukti apa yang menunjukkan tindak pidana yang dilakukan oleh mereka-mereka ini. Apakah tindak pidana suap, gratifikasi, atau merugikan keuangan negara. Itu harus dicari. Jadi menurut saya dua kelemahan ini kemudian menyebabkan perkara menumpuk. Nah, yang ketiga saya melihat problem peraturan perundang-undangan itu ditambah dengan tidak adanya undang-undang perampasan aset hasil kejahatan yang sebenarnya ini harus menjadi pelengkap undang-undang tindak pidana pencucian uang. Ya, kita melihat bahwa selama ini harta penyelenggara negara banyak yang tidak wajar kok. Ketidakwajaran tersebut bisa dibabat habis, dimiskinkan dengan instrumen undang-undang perampasan aset hasil kejahatan. Tetapi memang ya, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang kita maksud sebagai undang-undang perampasan aset hasil kejahatan ini tidak boleh menurunkan tuntutan kita kepada aparat penegak hukum untuk menangani gitu ya. Nah, itu yang tadi saya sebut. Memang kinerja aparat penegak hukum juga memang masih bermasalah. Ya, ini tidak bisa menjadi excuse bagi KPK. Kalau KPK memang susah untuk mencari alat bukti tindak pidana asal, ya KPK menyerah saja. Berikan kepada Polri. Karena Polri bisa mengusut segala macam jenis tindak pidana, ya, sehingga TPPU-nya bisa ditangani oleh Polri. Kalau KPK hanya terbatas tindak pidana korupsi saja. Jadi tidak semua jenis tindak pidana pencucian uang boleh ditangani KPK. Hanya tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah korupsi. Itulah yang bisa ditangani oleh KPK. Nah, jadi sekarang masyarakat menunggu. Masyarakat nggak mau tahu. Silakan aparat penegak hukum mana, mau KPK, mau kepolisian, mau kejaksaan. Proses dong 300 triliun ini, TPPU yang menurut Prof. Mahfud sudah sangat jelas ini. Kita tidak ingin ini hanya sekadar jadi perdebatan atau isu di media massa. Kita ingin ada para tersangka yang diajukan di depan persidangan, ya, didakwa karena melakukan tindak pidana pencucian uang. Yang selanjutnya kita ingin, ya, jumlah saldonya kita tidak tahu berapa, jumlah transaksinya 300 triliun itu bisa di-recovery untuk negara kalau memang itu semua berasal dari aset hasil tindak pidana. Kenapa? Ada satu adagium bahwa jangan sampai pelaku tindak pidana menikmati hasil kejahatan mereka. Sehingga hasil kejahatan mereka ini harus dirampas. Dengan instrumen apa? Yang sekarang ada adalah Undang-Undang TPPU. Itulah yang harus digunakan oleh aparat penegak hukum untuk saat ini. Sedangkan ke depan kita berharap Undang-Undang perampasan aset hasil kejahatan itulah yang kita tunggu-tunggu. Dan ini kasus-kasus ini menunjukkan urgensi Undang-Undang perampasan aset hasil kejahatan harga mati kalau memang Indonesia mau serius di dalam memiskinkan koruptor maupun pelaku kejahatan lainnya, narkotika, perdagangan orang, illegal logging, perbankan, kejahatan transaksi elektronik, kejahatan penipuan, penggelapan, juga di sektor keuangan dan kejahatan-kejahatan lain. Ada 26 jenis tindak pidana asal yang menjadi tindak pidana asal dari TPPU. Mas Iqbal. Mas Zainur, tapi berbicara soal perampasan ini, kan sebelumnya ada 2 RUU yang diajukan pemerintah terkait pemberantasan korupsi. Yang seperti tadi ada RUU terkait perampasan aset, tindak pidana, lalu juga ada RUU transaksi pembatasan uang kartal, yang sebenarnya ini kalau saya tidak salah sudah digagas sejak 2012 silam. Tapi ternyata kenyataannya sampai saat ini belum disahkan. Apakah ini artinya bahwa RUU ini begitu menakutkankah bagi banyak pejabat publik sehingga sampai saat ini belum disahkan juga? Betul Mas Iqbal, memang harus seperti itu cara membacanya. Kenapa sih RUU perampasan aset hasil kejahatan dan RUU pembatasan transaksi uang kartal itu tidak segera disahkan? Ya karena memang elit-elit politik kita takut, para penyelenggara negara kita takut. Mereka takut akan
kena bumerang peraturan yang dibuat oleh mereka sendiri. Karena apa? Karena nanti yang pertama, seluruh penyelenggara negara yang memiliki harta kekayaan tidak wajar harus membuktikan secara terbalik bahwa kekayaannya tersebut diperoleh dari hasil yang sah. Kalau gagal membuktikan, maka akan dirampas untuk negara. Dan ini tidak menunggu proses pidana. Ini adalah proses yang berbeda, namanya in rem. Kalau pidana ini in personam, yang dikejar adalah orangnya, perbuatannya. Sedangkan kalau perampasan aset hasil kejahatan, yang dikejar adalah hartanya. Sehingga Indonesia versus harta hasil kejahatan, bukan Indonesia versus orangnya begitu. Nah, yang kedua adalah pembatasan transaksi uang kartal. Betul Mas Iqbal, karena selama ini transaksi suap dan gratifikasi itu banyak menggunakan uang cash yang kemudian bisa diberikan secara langsung ataupun diberikan barang. Ya, ada misalnya transaksi korupsi itu menggunakan jam tangan mewah berharga 2,5 miliar ya. Orang menyuap hanya cukup dengan satu kotak berisi jam tangan begitu. Nah, itu bisa dibayangkan betapa efektifnya melakukan suap dengan barang yang mahal, branded, atau juga menggunakan uang cash. Kenapa sih para pelaku tindak pidana korupsi itu menggunakan uang cash, uang kartal? Karena mereka menghindari endusan PPATK. Karena semua transaksi yang mencurigakan itu berada dalam pantauan PPATK dan oleh PPATK kemudian bisa ditindaklanjuti dengan menyusun LHA. Tetapi saya ingin katakan, benar, kita belum punya undang-undang pembatasan transaksi uang kartal, belum punya undang-undang perampasan aset hasil kejahatan, tetapi kan kita punya undang-undang TPPU. Nah, undang-undang TPPU ini yang selama ini memang belum cukup efektif digunakan oleh aparat penegak hukum, yang salah satu penyebabnya adalah pemahaman aparat penegak hukum mengenai TPPU yang juga memang masih bermasalah. Ya, jadi aparat penegak hukum itu selama ini masih sangat berorientasi kepada membuktikan terlebih dahulu predikat crime-nya. Kalau nanti sudah terbukti, maka mereka akan menindaklanjutinya dengan TPPU. Padahal ya, TPPU itu tidak harus diproses setelah tindak pidana asalnya. Boleh diproses setelahnya, boleh bersama-sama dengan dituntut bersama-sama dalam satu berkas, boleh tanpa dituntut tindak pidana asalnya terlebih dahulu. Misalnya KPK itu boleh tidak menuntut tindak pidana korupsinya terlebih dahulu. Ya, tetapi KPK memang betul harus menemukan tindak pidana asalnya dengan dua alat bukti yang menunjukkan ada kejahatan korupsi yang dilakukan oleh seseorang. Kalau sudah ketemu dua alat bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana, misalnya dengan melakukan proses penyelidikan, KPK bisa melakukan penuntutan dengan tindak pidana pencucian uang. Baru nanti kalau sudah terbukti TPPU-nya, KPK bisa balik kemudian maju ke tindak pidana korupsinya yang sebagai predikat crime-nya. Selama ada predikat crime-nya, bisa dilakukan TPPU tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu. Itu yang kita kritik selama ini. Jadi kita tidak hanya mengkritik Kementerian Keuangan yang kita lihat banyak seakan-akan melakukan pembiaran. Kita juga mengkritik aparat penegak hukum, apalagi KPK yang sudah menerima LHA, bahkan RAT itu informasi dari PPATK sudah disampaikan LHA-nya dari 2012. Artinya PPATK sudah berteriak kepada KPK, ada satu orang yang punya transaksi mencurigakan, tolong diselidiki lebih lanjut, tolong diinvestigasi. Tetapi setelah sekian lama itu juga tidak ada hasilnya. Susah, iya susah, tetapi bukan berarti tidak mungkin, Mas Iqbal. Ya, Mas Zainur, apakah Mas Zainur yakin bahwa dengan adanya kejadian ini, RUU tersebut, 2 RUU tersebut akan segera disahkan? Dan juga ini saya penasaran terkait dengan apa yang terjadi saat ini. Apakah ini artinya bahwa ada cara lain selain transaksi secara cash yang dilakukan oleh orang-orang yang mungkin saja memiliki harta yang janggal untuk segera melakukan hal-hal lainnya agar tidak tercium oleh PPATK? Ya, Mas Iqbal. Tentu yang pertama, kita sangat berharap kejadian-kejadian akhir-akhir ini yang terungkap, itu bisa menjadi semangat untuk Indonesia mengesahkan 2 rancangan undang-undang itu. Nah, itu bisa terwujud kalau dorongan masyarakat semakin kuat, itikat baik, political will dari elit-elit politik semakin kuat. Ya, ini semua demi Indonesia yang bersih dari korupsi, begitu ya. Dan sekali lagi, tanpa menunggu itu pun kita berharap aparat penegak hukum proses dong yang 300 triliun. Kementerian Keuangan proses dong secara disiplin mereka-mereka yang nama-namanya ada di dalam transaksi
300 triliun ini. Nah, yang kedua memang tadi pertanyaan Mas Iqbal soal bagaimana modus-modus dari para pelaku di dalam melakukan transaksi. Pertama biasanya menggunakan orang-orang terdekat, Mas Iqbal. Jadi mereka tahu kok, mereka ini kan orang-orang yang sangat paham instrumen keuangan. Mereka tidak akan menggunakan nama mereka sendiri, akan meminjam nama saudara, supir, pembantu, tetangga, ajudan, bahkan menggunakan nama office boy, orang lewat, atau menggunakan nama siapapun untuk menyembunyikan hartanya. Mereka juga menyembunyikan harta tersebut dengan banyak cara gitu ya. Ada yang dibelikan properti, ada yang dimasukkan di dalam usaha sehingga seakan-akan nanti akan berkembang sebagai hasil usaha. Ada yang kemudian dibelikan surat berharga. Nah, ini juga yang sedang menjadi bahasan, surat-surat berharga seakan-akan itu adalah bisnis gitu ya. Dan juga kita harus antisipasi satu perkembangan baru yang itu menurut saya juga belum terantisipasi, yaitu cryptocurrency, Mas Iqbal. Nah, cryptocurrency itu lebih susah lagi di dalam praktiknya untuk bisa diendus, untuk bisa diurut, untuk bisa dibekukan, untuk bisa disita gitu ya. Kalau masih transaksi keuangan di perbankan itu masih mudah. Kalau masih menggunakan transaksi cash itu masih mudah. Bagaimana kalau sudah menggunakan Bitcoin, sudah menggunakan atau orang beli NFT yang harganya tidak masuk akal dengan tujuan untuk cuci uang, atau menginvestasikan dalam bentuk karya seni yang jumlahnya sangat besar dengan nilai yang tidak masuk akal. Itu modus-modus baru yang belum terantisipasi oleh Indonesia. Jadi jangankan untuk mengantisipasi Bitcoin, untuk mengantisipasi uang kartal dan transaksi perbankan saja kita masih kewalahan ya. 300 triliun puluhan tahun tidak tertangani. Apalagi kita antisipasi tuh soal cryptocurrency yang borderless, yang sangat susah untuk bisa diatur, diregulasi. Negara-negara di dunia ini kan semakin susah untuk meregulasi cryptocurrency ini. Itu Mas Iqbal, tantangan Indonesia itu sangat berat gitu ya. Nah, kita ingin ada kepemimpinan yang jelas ya. Kalau memang Presiden Jokowi memberi mandat kepada Menko Polhukam, ya kita ingin memastikan Menko Polhukam untuk pastikan ini 300 triliun ini ditangani secara pidana ya oleh aparat penegak hukum dan ditangani secara administratif dengan disiplin PNS oleh Kementerian Keuangan. Kita ingin ada siapa saja yang mau di-RAT-kan. Kemarin RAT sudah diberhentikan, diberikan sanksi berat gitu ya. Kita ingin kalau memang ada pembersihan, ya bersihkan secara tuntas. Jangan sampai ini hanya jadi komoditas politik saja, rame-rame atau tempat cari panggung bagi orang-orang tertentu. Ya, kita ingin ini ada hasil nyatanya berupa penindakan, juga perampasan uang-uang hasil kejahatan itu untuk negara, Mas Iqbal. Oke, baik, kita sama-sama menunggu bagaimana nanti hasilnya dari 300 triliun yang diduga janggal tersebut. Terima kasih Mas Zainur Rahman, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM sudah berbincang dengan kami di malam hari ini. Terima kasih Mas Iqbal.